bidang orang gitu ya. Jadi kita tidak terlalu. Nah, yang kedua juga yang sekarang banyak itu adalah produk-produk biosimilar. Di mata kurikulum kita sudah banyak mengcover materi-materi tentang biosimilar ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita buka di FDA ya, itu beberapa yang terbaru ya, yang bahkan tahun ini ada uh, produk ya, namanya Euflima ya. Nah, ini produk yang baru didaftarkan ya, di FDA. Nah, jika di FDA bahkan di 2022 itu paling banyak produknya ya. Satu berapa itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Ada 7 produk yang didaftarkan. Nah, ketika sudah didaftarkan di FDI, maka produk itu dengan mudah akan diedarkan di seluruh dunia. Ya. Jadi kalau sudah dapat izin FDI ya, maka ini. Dan untuk 2023 itu baru satu, tapi biasanya eh, kan terus berkembang ya, tahun tahun masih terus berjalan. Nah, apa itu produk biosimilar ya? Jadi kalau produk biosimilar kalau kita lihat itu sebenarnya adalah kayak sel atau ini itu adalah produk-produk bioteknologi sebenarnya. Nah, saya juga pernah mengajar kalian ya, mungkin sudah kelas kalian yang tentang bioteknologi ya. Salah satu produk-produk bioteknologi yang pernah kita ajar mulai dari tentang bagaimana cloning, bagaimana dan seterusnya. Itulah produknya. Nah, ini ada sedikit berbeda ya dengan produk lain ya. Kalau produk-produk kita sudah mendengar vaksin gitu ya, atau yang lain ya. Kalau ini adalah senyawa biosimilar dari kata similar ya. Similar itu ya sama. Artinya bio itu dari makhluk hidup, berarti senyawa yang sama yang diperoleh dengan memanfaatkan makhluk hidup ya, atau sel-sel makhluk hidup. Nah, itu jadi sehingga bisa disebut juga yang pertama biosimilar itu bisa juga disebut produk biologi ya. Nah, gitu. Nah, di mana uh, atau biasa disebut kalau di sini FDA ini sebagai alat pembanding ya, pembanding jika hasil produk mikrobiologinya sama dengan produk yang ada di misalnya produk-produk generik, obat-obat generik, efeknya itu ya, maka itu bisa ya. Kemudian selanjutnya biosimilar itu adalah sama dengan bahan obat yang sudah ada, baik itu yang diisolasi atau dimurnikan maupun dari yang secara struktur maupun bioaktivitasnya sama. Bisa cara purifikasinya sama, bisa struktur molekulnya sama, atau bisa bioaktifnya sama, tapi beda struktur, beda cara dapatnya, beda sumbernya gitu ya. Nah gitu. Jadi bisa salah satunya. Kemudian biosimilar ini apa namanya, masih dalam tahap pengembangan gitu ya, masih banyak ya. Jadi ini dia lebih difokuskan itu tujuannya dari keamanan, pemurnian dan efektivitas bahan-bahan itu ya. Nah, ini yang produk bioteknologi yang bisa apa namanya, di terus dikembangkan ya saat ini. Nah, ini secara singkat ya dalam penggunaan biosimilar ini ya. Nah, jadi ini di mana kalau biosimilar itu adalah sebuah obat ya yang dari secara biologi, dari proses biologi yang memiliki kesamaan yang sangat tinggi ya dengan obat-obat yang telah diketahui ya. Atau biasa disebut obat generik ya, atau dengan obat-obat yang umum, misalnya obat antiinflamasi ya, ya berdasarkan kalau tadi berdasarkan apa lagi namanya aktivitas ya, bioaktivitas atau berdasarkan struktur gitu ya. Kemudian jika dibandingkan dengan obat biologik ya, ini ya seperti tadi apa namanya
vaksin dan lain sebagainya ya. Nah, kalau biosimilar ini hampir sama dengan obat yang tadi saya bilang generik ya. Kalau obat biologik ini ya tidak sama gitu ya. Ini berbeda ya. Contoh misalnya ya ini kalau di sini bandingkan dengan aspirin gitu ya. Obat-obat aspirin ya ini eh, obat-obat yang dikembangkan dari sumber biologi atau secara mikrobiologi gitu ya. Meskipun awalnya sumber biologinya itu bisa dari bahan alam, tapi di sini dalam tingkat itu tadi bisa tingkat selular ya, tingkat inti asam asam nukleat gitu ya, atau protein. Gitu. Jadi eh, pertanyaannya kira-kira apakah sama ya dengan eh, kalau kita sudah sebut biologi ya, ya produk biologis dan biosimilar. Jadi secara gimana ya? Eh, se Secara proses itu dari sisi proses pengerjaan itu antara produk biologis dengan biosimilar itu sama. Ya, dia sama-sama mempunyai diproduksi dari apa namanya sequence asam amino gitu ya, urutan asam amino yang berdasarkan dari referensi aktivitas biologiknya. Nah, kemudian eh, nah, karena produk biologi ini tadi itu sangat ya itu tadi ya stabilitasnya bagaimana dalam produk ini. Nah, biosimilar ini lebih dia lebih aman ya sebenarnya dibandingkan dengan produk biologi. Dia lebih apa namanya? Dia bisa terkontrol gitu ya. Dia bisa konsistensinya terkait dengan safety dan keamanannya, efikasinya itu terjaga, terjamin gitu ya. Dibandingkan dengan produk biologi. Biologi itu tidak stabil ya, harus dengan apa namanya kesulitannya harus kalau misalnya vaksin kan harus di box tertentu dikirim ke daerah gitu ya. Kalau ini tidak. Jadi obat biasa. Nah, ini sedikit sejarah ya. Jadi produk-produk biosimilar ini baru mulai ya dikembangkan atau disetujui itu di Eropa tahun 2006. Ya, jadi 2006 ini saya masih kuliah S1. Kemudian di Amerika sendiri itu baru 2015 ya. Dan sekarang India paling banyak mengembangkan ya. Ini apa namanya produk-produk biosimilar ini. Ya, kalau di WHO juga ini ya ini yang penting yang paling diperhatikan itu adalah kualitas, keamanan dan efikasinya ya. Yang lebih mudah dikontrol dibandingkan dengan produk-produk biologi ya. Nah, ini tren penggunaan ya produk-produk biologi ya atau yang ini di mana kalau penggunaan konvensional itu ya itu cenderung penurunan. Kenapa? Karena kuratif itu ya buktinya dengan kasus kemarin itu gagal ya. 2020 itu dengan pandemi kemarin itu gagal obat-obat konvensional tidak mampu apa namanya eh, obat-obat konvensional kemarin apa virus ya virus COVID-19 kemarin tidak berhenti ya pertanyaannya apakah obat konvensional itu mampu ya apa namanya ini bukan sebenarnya justru yang memperparah kemarin itu kasusnya yang memperparah apa lagi namanya memperparah keadaan itu ya obat-obat konvensional. Nah ini ada tren ya dari tahun 2004 sampai 2018 itu ada
kecenderungan produk-produk biologis ini meningkat, termasuk di dalamnya adalah biosimilar. Apalagi dengan adanya biosimilar, itu lebih meningkat lagi karena itu tadi apa namanya ya, efikasi apa namanya, safety-nya, efikasinya yang lebih terjamin dibandingkan dengan produk-produk biologi ininya ya. Kita lihat ya, ini eh, produk paten biologi ya oleh 10 terbaik ya. Ya, ada Amgen ya yang dari Enabrel ya, Novolog, Lentos, Neulasta ya, Humera, Rituxan dan seterusnya. Ini yang paling banyak ya, terutama di periode 2012 sampai 2019. Ya, di apa namanya? Di paling tinggi penggunanya. Penjualannya ya, sorry, penjualannya. Nah, jadi kalau secara umum ya, tadi itu dari segi bisnis ya, ini jadi kalau kita sederhanakan itu produk biosimilar ini merupakan produk obat biologis yang dibuat mirip dengan obat aslinya setelah masa paten berakhir. Jadi obat yang antiinflamasi ya, yang terutama golongan-golongan steroid itu dibuat kalau daripada disintesis, dibuat dengan cara biologi ya yang memiliki khasiat sama ya seperti pada umumnya. Nah, ini juga dikembangkan di semua obat-obat yang sudah habis masa masa patennya, itu semua industri besar itu langsung mengembangkan obat-obat itu menjadi tapi melalui tidak lagi sintesis, tidak lagi isolasi, tidak lagi, tapi mereka dengan pendekatan produk biosimilar, buatan produk biosimilar ya. Ya, jadi yang mana ketika jadi sudah suatu obat, misalnya kalau kita patenkan gitu ya, itu kan 20 tahun. 20 tahun bisa diperpanjang berapa puluh tahun lagi, saya lupa. Nah, setelah masa paten itu berakhir, maka dia menjadi obat generik. Ya. Ketika menjadi obat generik, semua orang berhak bisa bebas untuk memproduksi obat yang sama. Gitu ya. Jadi produk biosimilar ini diciptakan untuk meniru dan mereplikasi efek dari obat biologi yang sudah ada yang disebut produk reference atau obat biologi referensi ya. Atau biasa disebut lead compound ya. Pernah juga dengan kalau di pengembangan penemuan obat itu ya, drug discovery itu disebut lead compound, senyawa penuntun. Dia akan menuntun kita meniru senyawa yang sudah ada. Tentu obat-obat yang terutama obat-obat yang ribet pengerjaannya gitu ya, yang sulit. Nah, obat biologi sendiri adalah jenis obat ya, ini yang lebih pengertian yang ini ya. Jadi kalau produk biosimilar adalah obat biologi yang diciptakan untuk meniru ya. Kalau obat biologi sendiri inilah jenis obat yang dibuat dari sumber-sumber alami. Ya, seperti ya. Halo? Kenapa? Ada yang bertanya? Ada suara. Ya, silakan kalau yang bertanya. Suara saya terdengar enggak? Terdengar, Pak. Ya, di silent dulu supaya tidak mengganggu. Nanti saya menjelaskan habis ini, habis saya ya. Iya.
Ya, nanti diskusinya sebentar ya, saya kasihkan. Kita lanjut dulu. Nah, ini contoh obat biologi yang sering kita ini kan tadi ya, ada insulin, pertemuan antibodi monoklonal ya. Nah, jadi produk biosimilar ini berbeda dari generik dalam arti bahwa generik adalah replika tepat dari obat kimia sederhana yang memiliki struktur kimia yang sama dengan obat asli. Namun karena obat biologi memiliki struktur yang lebih kompleks dan berasal dari makhluk hidup, ya, dia mereplikasi obat biologi ini tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti obat kimia sederhana. Jadi tentu yang kata similar di situ ya dari bahasa ini itu sebenarnya bisa salah satunya, tapi kalau di farmasi itu paling kita gunakan pendekatan bioaktivitas ya, target sumbernya, senyawanya itu beda ya. Kenapa? Karena proses pengembangan biosimilar sendiri melibatkan perbandingan mendalam antara produk biosimilar yang baru dengan produk yang sudah ada. Ya, yang dibandingkan itu adalah tentu tidak sama senyawanya, tapi aktivitasnya. Ya, kenapa? Ini untuk menjamin ya kualitas ini lebih aman ya, atau lebih mudah disimpan atau dibandingkan dengan produk-produk biologi yang lain ya, seperti vaksin ya, hormon dan lain sebagainya. Ini istilah-istilah ya di setiap negara juga itu berbeda ya. Untuk biosimilar ya, kalau di yang paling umum itu di Eropa ya. Kalau di Eropa itu ya biosimilar ya namanya. Nah, kalau di India misalnya similar biologik ya. Kemudian Kanada subsequent entry biologik ya. Jadi beda-beda ya. Namun pada dasarnya sama ya, yang sama yang dimaksud. Kemudian ada beberapa keuntungan ya dari produk-produk biosimilar ya, yang meliputi yang pertama aksesibilitas ya. Nah, di mana biosimilar dapat membantu mengurangi biaya perawatan kesehatan dengan memberikan alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan dengan produk biologi asli. Kemudian persaingan, ya, hadirnya biosimilar ini dapat mendorong persaingan di pasar obat biologi yang mungkin membantu menurunkan harga produk biologi asli. Kemudian ada pilihan pasien, jadi pasien bisa memilih alternatif, ya. Jadi pilihan mereka lebih luas mau obat yang mana gitu ya. Nah, tapi setahu saya produk yang ini juga dari harga belum terlalu masih kategori tinggi semua. Nah, ini contoh ya produk-produk biosimilar ya umum misalnya nih biosimilar insulin ya yang ini yang masih bersifat apa namanya ya yang bersifat hormonal ya hormonal ya. Ini adalah insulin ya contoh insulin ini kategori di beberapa negara ini tidak apa lagi namanya ini masih beberapa negara masih menggolongkan ini produk biologi ya masih menggolongkan misalnya apa namun di beberapa negara lain juga sudah dikelompokkan. Misalnya lagi filgrastim ya. Nah, ini tentang faktor stimulasi koloni granulosit ya untuk meningkatkan jumlah sel darah putih dalam tubuh. Nah, kalau kita kan untuk meningkatkan sel darah putih ya makan yang ini ya herbal itu yang lama. Dan ada infliximab ya infliximab hasil produk dari antibodi monoklonal ya
yang digunakan untuk penyakit autoimun. Nah, ini ya, bisa terutama seperti artritis reumatoid ya. Nah, beberapa produk yang mirip infliximab ya, infliximab ini yang dikembangkan dari produk biosimilar ini sudah banyak mendapatkan izin edar ya, banyak banyak dikembangkan. Ada senyawa rituximab. Nah, ini untuk kanker. Kenapa kalau kanker ini dibandingkan dengan apalagi namanya penyakit kanker misalnya dari bahan alam misalnya vinkristin ya. Nah, efek sampingnya ini jauh lebih kecil. Jadi makanya sekarang sudah ada obat-obat apalagi namanya obat-obat kemoterapi ya, obat-obat kemoterapi yang efek yang tidak enak itu ya kalau di kemo orang, misalnya efek samping ya yang apa namanya yang kalau orang di kemoterapi itu kan ada rasa tidak enak gitu kan ya, yang tidak suka orang atau menderita. Itu ini lebih kecil dibandingkan dengan itu. Kemudian ada limumab ya, ini untuk mengobati berbagai autoimun juga ya. Kemudian ada etanercept ya untuk inflamasi dan trastuzumab ya, yang tentu yang ditiru sekarang itu adalah obat-obat yang mahal ya, obat-obat yang langka gitu ya, atau obat-obat penyakit yang terutama yang sampai hari ini untuk kelompok yang sulit diproduksi maupun sumber maupun yang ke penyakitnya. Nah, ini produk yang tingkat penjualannya ya lumayan tinggi ya yang dibandingkan dengan ini. Nah, ini apa namanya perusahaan ya atau produk-produk ya yang dibuat ya baik dari apa namanya misalnya dari kelompok obat dikembangkan menjadi produk biosimilar ya seperti itu. Ya, jadi contoh yang di sebelah sini itu adalah obat-obat biosimilar, yang di sebelah sini adalah obat-obat yang masih berfungsi sebagai disebut kategori biologi ya. Nah, ini sedikit sepintas tentang tahapan-tahapan ya. Kalau saya juga tidak terlalu apa lagi namanya, tidak terlalu teknis ya mengetahui ininya karena bukan apa namanya bukan di bidang saya, tapi ini secara umum ya. Secara umum tahapan-tahapan umum pengembangan produk-produk biosimilar ya. Jadi tentu semua penelitian dimulai dengan pre 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 ya Pak penelitian awal ya, penelitian awal ya, tahap awal atau preliminasi apa susah sekali sebutnya, preliminary ya tadi itu tentu kita harus mengacu dari produk-produk yang sudah ada gitu ya, teliti, kemudian dilakukan desain ini desain dan produksi cell host ya, jadi melakukan pemilihan cell host dan modifikasi genetiknya, di mana nanti harapannya cell host inilah yang dimanfaatkan. Ini kalau di bioteknologi kemarin sudah ini ya, sudah lengkap ini ya. Kemudian dilakukan produksi protein biologis ya, yang pertama dilakukan kultur, setelah ini berhasil maka dilakukan pemurnian, isolasi dan pemurnian. Nah, ini masih tahapan umum ya, sebenarnya langkah-langkahnya sama semua ya, tinggal tergantung teknologinya, karena kalau metode apalagi namanya nih, metode bioteknologi ini yang mahal itu adalah teknologinya ya, sebenarnya sederhana dia. Nah, dengan kemajuan produk biosimilar ini terus berkembang ya. Nah, kita masih berkutat, Indonesia masih berkutat obat-obat tablet gitu ya, obat-obat apa lagi namanya, kapsul, obat-obat ya, bahkan sampai tablet kembali dipuyer ya. Nah, harusnya orang sudah berpikir kalau penelitian itu harusnya berpikir ke sini. Ya. Jadi kalau masih ekstraksi terus, isolasi terus ya kita hanya dapat itu terus ya sampai akan tertinggal. Orang luar sudah sampai di tahap yang jauh gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya analisis karakteristik dan kualitas ya, seperti biasa nih ya, uji karakterisasi biokimia, aktivitas biologis, uji stabilitas ya, dan uji preklinis. Nah, yang lebih tahap ini adalah kemajuan ya, kemajuan tahap pengujian biologis itu sudah sampai di uji klinis ya. Nah, kebanyakan obat-obat sebenarnya obat-obat produk biosimilar itu obat-obat biologi itu langsung ke klinis ya. Nah, contoh kemarin vaksin ya. Kita cerita sedikit vaksin kemarin, COVID. Ya. Kita itu sebenarnya misalnya Sinovac gitu ya, apalagi yang lain itu dalam tahap penelitian kita sudah diujikan ke manusia gitu ya. Itu kan kelewatan. Nah, ujung-ujungnya tidak mempan gitu ya, tidak bagus. Akhirnya apa? Tidak eh, tidak ada obat yang efikasinya sampai 80%. Paling tinggi kemarin tuh kalau salah 52 ya, tidak ada sampai 60. 60 itu ketika virusnya sendiri dilemahkan dulu ya. Dan tidak ada yang efektif di mutasinya pasrah. Akhirnya apa? Yang punya virus ini ya terpaksa dilumpuhkan, tidak bisa, bahaya kalau disebar ini. Obat kita belum mampu. Ya. Jadi bisa jadi ya, ini kalau mudah-mudahan saya keliru menilai ya, tapi bisa jadi jika apa namanya ya, pemain ya, sudah menemukan, maka virus itu kemungkinan besar akan disebar lagi. Nah, itulah bisnis ya. Nah, jika dan ini tahapannya begini ya, dan ini harus sudah makanya diketatkan ya. Kemarin itu banyak melanggar tahapan-tahapan ini dalam kondisi darurat. Ya. Tapi sebenarnya harusnya yang sudah diizinkan tadi oleh di FDA itu ya semua tahap ini dilalui ya. Dari setelah berhasil uji klinis, maka dilakukan pengajuan regulasi ya, kemudian evaluasi regulasi, persetujuan dan produksi skala besar. Ya, kalau kemarin tidak ada ini ya, jadi langsung produksi vaksin karena sebenarnya ada juga kegagalan ini ya, kegagalan ya. Kalau kemarin itu bilang kasus vaksin itu, meskipun saya tidak bisa membuktikan kebenarannya secara uh, ilmiah ya, tapi virus kemarin itu sengaja dibuat dan sebenarnya itu diuji cobakan gitu ya, mampu enggak obat kita gitu ya. Ternyata efikasinya semua jenis vaksin tidak ada yang berhasil. Ya, tidak ada yang berhasil. Kenapa tidak lari ke sini gitu ya, Pak, ke produk-produk yang ini? Karena saya sendiri punya pengalaman juga ya, waktu itu mendapatkan hibah untuk menguji vaksin itu dengan herbal ya, bahan alam. Tapi setelah dananya cair tidak diizinkan ya, ditutup. Malah semua lab yang saya sudah kerjasama semua ditutup. Di Unair itu ditutup sampai sekarang ya. Di lab kimia lipi apa namanya kalau di pusat riset Hayati Biohayati di Cibinong, sampai hari ini belum, dari 2020 saya ngajukan izin sampai hari ini belum ada, sudah tidak ada kabarnya lagi. Itu artinya bahwa eh, kenapa virus itu tidak dicobakan menggunakan bahan alam gitu ya. Padahal penelitian waktu itu banyak. Selalu fokusnya di vaksin, vaksin, vaksin. Nah, ketika selesai vaksin, vaksin tidak berhasil, mau apa namanya, bahan alam ini mulai masuk gitu ya. Oh, coba bahan alam. Nah, tiba-tiba yang punya virus ini shutdown ya. Langsung matikan virusnya semuanya, berhenti apa namanya? Berhenti pandemi ya, berhenti pandemi. Nah, jadi ya itu tadi karena strategi gimana ya, bisnis. Jadi ketika eh, suatu penyakit itu sengaja disebar untuk dijual obatnya ya, sama dengan virus komputer ya. Ya, sama seperti itu prinsipnya. Nah, ini. Kemudian untuk produksinya sendiri ya, untuk produk-produk ini ya, ini juga melalui tahapan yang kompleks ya. Nah, tentu teknologi kita kayaknya untuk Indonesia itu belum ya. Belum. Kenapa? Karena uh,
Ntar dulu ya. Ya, jadi kita masih ya di Indonesia sendiri ini baru Bio Farma ya yang sudah mulai mengembangkan mengembangkan produk-produk ini ya. Namun masih kalau digolongkan dengan produk ini tadi itu adalah masih produk-produk biologi ya yang umum. Ya, kalau tidak salah sudah masih produk-produk dalam bentuk RNA gitu ya, potongan RNA gitu ya. Nah, kalau yang di biosimilar ini sudah meskipun sumbernya dari produk biologi tapi sudah menghasilkan zat-zat ya yang ini. Nah, ini gambaran ya meniru biosimilar ini ya. Kalau orang itu yang pusat diperhatikan itu di kuncinya, jangan lihat di pegangannya gitu ya. Apapun bentuk pegangannya itu tidak jadi penting, tapi yang sisi aktif setnya itu adalah yang di kunci ya, ditiru sehingga uh, untuk ditiru itu yang diambil adalah yang memiliki di sisi aktifnya saja. Gitu. Yang untuk yang kalau pegangannya ya apa namanya tidak perlu diinikan ya, tidak meskipun boleh berbeda ya, tapi yang sisi aktifnya harus sama gitu, prinsipnya. Nah ini perbandingan antara biosimilar dengan obat-obat generik ya. Jadi dia obat generik itu merupakan dia senyawa kimia ya yang memiliki efek yang sama dengan senyawa-senyawa branded ya atau yang paten dengan memiliki dengan ciri khas itu memiliki berat molekul yang rendah, kecil. Kemudian dia identik dengan obat kimia gitu ya, kalau obat generik itu ya. Kemudian hampir semua negara ya mempunyai regulasi tentang obat generik ini ya. Nah, kalau untuk obat ini sendiri ya, di mana ya sorry, kalau obat-obat eh, apalagi namanya generik itu ya itu tadi dia merupakan molekul kecil ya, dia punya bioekivalen ya yang dan kualitas yang eh, sudah terbukti ya. Nah, jika obat-obat biologis ini ya atau ini dia eh, proses ya produksinya itu berbeda ya dibandingkan dengan ininya apa dengan generik ya dan kadang hasil akhirnya itu berbeda ya hasil akhirnya itu berbeda kadang yieldnya rendah kadang produk akhirnya itu tidak bagus gitu ya jadi tantangannya masih tinggi ya untuk produk-produk biologi ya obat-obat biologi. Nah, cuma ciri khas utama sebenarnya dari obat biologi dengan dibandingkan obat uh, apa namanya obat generik atau obat umum ya, ya itu dia ciri khasnya adalah ukuran molekulnya ya yang kecil. Kalau obat generik kalau yang jadi kalau kita mengacu di aturan apa namanya aturan drug discovery ya Helsinki itu selalu diminta diarahkan kita mencari senyawa-senyawa kimia yang ukuran molekulnya kecil ya. Tapi kalau di produk kalau di produk biosimilar ya tidak ya. Nah, di mana kalau di yang kedua kenapa selalu produk molekulnya yang kecil itu supaya dia stabil ya, kemudian dia mudah dikendalikan ya dan
intinya itu mudah dikeluarkan di dalam tubuh. Kalau besar itu kalau terurai di dalam menjadi bagian-bagian kecil justru bisa menghasilkan efek-efek yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, ini contoh misalnya setelah kualitasnya dari ini didapatkan, namun beberapa uji klinis ya dan uji praklinis itu eh, wajib ya. Kalau kalau kita di atas itu sintesis sudah mendapatkan senyawa yang sama gitu ya. Misalnya nih yang obat-obat misalnya apa ya? Misalnya contoh misalnya kalau di dalam senyawa misalnya aspirin ya. Nah, aspirin atau senyawa-senyawa bahan alam misalnya contoh misalnya dari kelompok terpenoid atau contoh alkaloid. Kalau alkaloid misalnya dari indol ya. Indol misalnya kafein ya. Kalau kita isolasi kafein di dalam dari kopi misalnya, kemudian kita isolasi kafein dari kopi yang lain, itu pasti kafeinnya itu aktivitas farmakologinya sama, pasti sama. Ya. Tapi kalau untuk produk-produk biosimilar atau produk biologi ini, meskipun kita dapat struktur sama, itu harus diuji lagi, uji klinis, uji preklinis lagi, karena belum tentu sama aktivitasnya, gitu ya. Meskipun strukturnya sama, belum tentu sama. Nah, inilah agak sedikit rumit, ya, agak sedikit rumit. Nah, namun ini bisa menjadi alternatif ketika senyawa-senyawa molekul kecil itu kadang terkendala ketika atau dalam hal produksi. Kemudian produk ini namanya begini terhadap respon imun. Terkadang samping tidak diinginkan itu makanya harus kuat diuji klinik ya, preklinik dan uji klinisnya. Nah, ini dari segi ini ya, perbandingan dari obat generik dengan obat similar dari segi kualitas ya. Jadi kalau dia kalau biosimilar itu dia perbandingannya harus komprehensif ya. Kalau obat generik itu ya cukup dibandingkan strukturnya misalnya kafein ya sama. Kalau sudah sama senyawanya ya pasti efeknya juga sama. Tapi kalau untuk di apa namanya di biosimilar itu tunggu dulu, dia harus diuji dulu gitu ya. Tapi kalau sudah ujinya sama, produk jadi setiap memproduksi obat ya misalnya obat biosimilar, produk biosimilar itu kalau kita sudah produksi bed ini dengan bed berikutnya itu harus diuji, masing-masing bed itu harus diuji ya. Kemudian pengembangannya ya. Nah, kalau pengembangannya untuk obat-obat klinik itu ya preklinik tidak dibutuhkan lagi ya. Kemudian fase 1 sampai 3 itu tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena cukup dilakukan studi ya, hanya cukup dilakukan studi BE ya atau bioekivalen ya, studi bioekivalen ya, bioekivalen dan bioafabilitas gitu ya. Nah, sementara ya, makanya mungkin dari segi nah cuma tadi tuh ada khasiat yang ada keuntungan ya, keuntungan yang lain. Nah, kemudian regulasi ini selalu istilahnya juga berbeda ya. Kemudian produksinya, nah ini masih ya agak tinggi ya biayanya gitu. Bukan agak tinggi sih, ya sangat tinggi gitu biayanya. Nah, kemudian pasarnya juga ya kalau ini sudah produksi banyak, diskonnya juga besar gitu. Atau dengan ini kalau kalau ini masih dibutuhkan harga sesuai ininya karena tadi biaya pengunjung-pengunjungnya yang besar. Nah, tapi kalau untuk obat-obat yang umum misalnya paracetamol gitu yang murah-murah itu tidak mungkin dibuat dalam bentuk biosimilar. Tapi yang kapan dibuat biosimilar ketika obat-obat itu yang generiknya ini misalnya tadi tuh cancer gitu ya. Cancer kalau kita ambil dari yang generik ini selama ini obat generik ini kan efek sampingnya tidak bagus ya. Kalau kemoterapi itu misalnya vincristin dari vincarosea atau vimblastin ya. Itu dipakai kemoterapi itu jelek apa namanya efek efek ya botak gitu ya atau kulit melepuh gitu ya.
Makanya diganti biosimilar, efek sampingnya tidak ada ya. Bahkan sorry, kecil gitu ya, sehingga tapi ya harus melalui pengujian gitu ya. Nah, itu sehingga untuk tertentu itu bisa ya, tapi kalau yang obat-obat yang murah atau bagaimana itu ya kayak paracetamol itu yang misalnya ibuprofen ya, yang glibenclamid itu tidak, saya kira tidak akan mengarah ke situ. Nah, misalnya nih diabetes, diabetes itu yang paling mahal itu kan insulinnya ya. Makanya dikembangkanlah produk biosimilar itu menggunakan bagaimana mencari insulinnya itu. Tapi kalau obat-obat glibenclamid, metformin, apalagi namanya yang DPP-4 itu yang ini yang banyak itu ya, atau penghambat di apa namanya alfa glukosidase gitu ya, apa itu tidak perlu dilakukan dibuat produk-produk bisimilarnya. Kenapa? Karena harganya ya murah. Tentu yang dibuat di sini adalah obat-obat yang mahal gitu ya, yang susah ya, tentu itu ya. Nah, ini perbedaannya juga ya. Kalau di perbedaan obat generik dan biosimilar ya, kalau generik itu ya biasa kebanyakan sintesis ya. Nah, kalau biosimilar itu di kultur, hasil kultur gitu ya. Kemudian perbedaan mendasar kedua adalah eh, berat molekulnya besar-besar gitu ya. Kalau obat di generik itu atau ini eh, rendah ya, kecil ya, berat molekulnya kecil-kecil. Dapat strukturnya dapat ditentukan baik. Kalau obat biosimilar itu ya kompleks ya, struktur molekulnya kompleks, kemudian punya efek imunogenik ya. Kalau ini hampir semua ini non imunin, tidak terlalu berpengaruh di obat imunogenik. Kemudian untuk senyawa aktif kalau didapatkan dari misalnya kita sintesis itu tadi ya, ulang tadi ya, apa namanya, senyawa ini tidak perlu diuji lagi aktivitasnya. Kalau di sini harus ya, yang tadi saya sampaikan ya di awal. Nah, ini contoh misalnya ya, apa namanya, kalau obat-obat generik ya, misalnya ini paracetamol, ini generiknya ya, ini yang dalam bentuk panadolnya, ini dalam bentuk brandednya ya. Nah, sementara kalau biosimilar seperti ini ya, ini sama ya, jadi rata-rata injeksi ya, Cerezin ya, Gensim yang, nah itu ini contoh produk ya. Nah, kemudian perbandingannya, ini contoh perbandingan molekul ya antara obat-obat generik ya. Kalau misalnya ini contoh perbandingan aspirin ya, insulin, eritropoietin dan monoklonal antibodi ya. Jadi kalau IgG ya, IgG1 ini monoklonal antibodi itu besar sekali sampai 150.000 ya. Dalton, biasanya Dalton ya ukurannya kalau ukuran molekul ya. Kemudian kalau eritropoietin itu 30 apa nih, 30.400 ya. Kemudian insulin itu 5.000 ya, aspirin kecil ya cuma 180 ya Dalton, atau berat molekulnya ya kilo Dalton atau Dalton ya. Saya kira itu gambaran ya terkait dengan produk-produk biosimilar ya. Saya tidak terlalu, nah bagaimana dengan riset ya, ya riset produk-produk biosimilar ini. Ntar dulu. Ya, nah produk produk-produk biosimilar ini risetnya saya tidak nanti jadi apa namanya, kelompok, jadi tugas ya, kelompok yang belum kelas, sorry, kelas yang belum mendapatkan tugas ya. Kalau kemarin kelas apa kemarin ya, itu ya kelas A ya, sudah saya kasih tugas ya. Kelas C. Oh sorry, kelas C ya, sudah ada tugasnya. Dia ambil tentang apa lagi namanya, tentang eh, pengembangan metode ekstraksi gitu ya. Nah, kemudian ini kelompok A ya, saya kasih tugas ya, nanti terserah ya. Pada umumnya per
dibagi per kelompok ya. Nanti namun saya per kelompok itu terserah kira-kira efektifnya bagaimana ya per kelompoknya itu, ini berapa orang ya satu kelas ya? Kelas A dulu, kelas A. Sorry, ada yang bertanya dulu tentang produk-produk biosimilar sebentar itu. Ini dulu ada yang bertanya tadi, saya lupa. Ada yang bertanya, silakan. Ini cuma pengenalan ya.